tidak ada kata patuh itu kepada siapapun kalau itu melanggar aturan Allah, aturan syariat. Tidak ada. Kiai itu sebetulnya hasil produksi dari masyarakat. Sebuah konstruksi di dalam masyarakat, kiai itu yang seperti apa, kan begitu. Barokah itu batasnya ada di situ. Cuma kadang-kadang memang ada yang memanfaatkan relasi kuasa dalam memberikan pengetahuan tentang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, kembali lagi bertemu dengan saya Uswatun Hasanah yang akan mewakili kalian atau menemani kalian dalam acara diskusi yang penuh makna pada pagi hari ini. Kebetulan beberapa kebelakangan ini banyak sekali marak-marak kasus pencabulan atau kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup pesantren, sehingga hal itu menjadi stigma bagi masyarakat. Untuk mengupas pembicaraan kita lebih dalam pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber hebat kita, Bapak Farid SOSM Sosio. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir dalam acara podcast pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang telah bergabung bersama kami. Untuk mempersingkat waktu agar tidak lama-lama, saya memiliki beberapa pertanyaan Bapak mengenai tentang beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu stigma pesantren. Bagaimana itu pencabulan ini terjadi di dalam lingkup pesantren yang seharusnya itu menjadi tempat di mana santri itu membentuk karakter atau membentuk akhlak mereka, sehingga terjadi itu memicu beberapa stigma masyarakat yang tidak baik. Jadi pandangan Bapak terkait fenomena ini seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Uswatun. Jadi menurut saya fenomena seperti itu bisa saja terjadi di ruangan yang justru menurut masyarakat itu ruang tempat menempa ilmu-ilmu agama, tetapi bisa saja terjadi fenomena itu karena memang manusia ataupun siapapun itu, kiai atau apa, sesuai jabatan apa saja itu kan tetap memiliki naluri manusiawi. Artinya bisa jadi mereka naluri manusiawinya yang muncul atau kembali kepada statusnya sebagai kiai. Jadi menurut saya hal itu memang bisa saja terjadi. Apalagi memang pondok pesantren itu kan sangat tertutup. Artinya memang oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tertutup itu bisa jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru mencederai nama baik pesantren. Tetapi kejadian seperti itu kan sebenarnya tidak banyak. Gitu. Cuma kadang-kadang memang dalam sebuah politik masyarakat itu kadang-kadang memang garis-garis yang tidak suka dengan kehadiran pesantren itu memang berusaha untuk mengeneralisir kejadian itu pada semua pesantren. Padahal pesantren itu banyak di Indonesia, ribuan, tetapi oknum yang terjadi seperti itu hanya beberapa. Walaupun itu bukan berarti kita tidak memberikan perhatian serius terhadap kejadian itu, tetapi ketika masyarakat harus mengeneralisir itu yang perlu kita lihat secara seksama. Oknum itu posisinya seperti apa dan bagaimana pesantren yang terjadi kasus seperti itu kan bisa dilihat dari beberapa faktor. Jadi saya kira itu Mbak Uswatun. Lanjut nih Bapak, kan biasanya itu ada dalam istilah barokah nih Bapak ya. Jadi kalau disangkut pautkan dengan barokah, konsep barokah yang sering dikaitkan dengan kepatuhan kepada guru atau kiai, itu sebenarnya bagaimana makna barokah yang benar gitu Bapak dalam pesantren jika itu dikaitkan dengan kepatuhan terhadap kiai? Baik, jadi kalau saya melihat barokah itu bukan hanya sifatnya mengabdi terhadap guru, tetapi juga tidak melanggar
Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang diajarkan oleh guru atau kiai itu ya ajaran-ajaran yang memang sumbernya dari Allah melalui Rasulullah kan seperti itu. Tapi barokah itu batasnya ada di situ. Cuma kadang-kadang memang ada yang memanfaatkan relasi kuasa dalam memberikan pengetahuan tentang barokah itu sebagai upaya untuk meneguhkan statusnya dirinya sebagai kiai. Karena memang kiai itu sebetulnya hasil produksi dari masyarakat. Sebuah konstruksi di dalam masyarakat, kiai itu yang seperti apa, kan begitu. Jadi bahkan kalau secara filosofi atau secara definisi awal, kiai itu tidak langsung merujuk kepada kiai. Kiai yang ada seperti ini. Tidak semua pemimpin pesantren itu disebut kiai. Kalau ulama betul, tetapi ulama kan tegas garisnya. Siapapun itu tidak harus memiliki pesantren kalau di Al-Quran. Ulama itu ya orang yang takut kepada Allah gitu dan menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala, itu garisnya tegas itu. Ulama tidak harus memiliki pesantren, tidak ada itu. Jadi seperti itu. Jadi barokah itu menurut saya harus nyambung, mengikuti perintah guru, tetapi juga tidak boleh melanggar aturan Tuhan, kan begitu. Nah, kalau keduanya tidak nyambung, menurut saya berarti ada kepentingan manusia di situ. Tidak murni barokah yang selama ini disebarluaskan atau ditanamkan di pondok pesantren. Jadi seperti itu. Oke Bapak, jadi gimana Bapak? Kan ada tuh beberapa kejadian yang berlalu kemarin itu. Kan juga ada yang ditutupi gitu Bapak. Bagaimana kita itu sebagai alumni santri gitu Bapak untuk membetulkan hal tersebut? Apakah itu memang dibenarkan untuk ditutupi dan tidak menyalahkan oknum atau itu ditindaklanjuti Bapak? Kalau menurut saya selama ini apapun penyimpangan yang mengatasnamakan agama itu selalu terbongkar dengan sendiri. Karena memang itu sudah menjadi sebuah kayak hukum alam ya. Jadi mungkin satu hari, dua kali oknum kiai itu bisa menyembunyikan perilakunya yang melanggar aturan syariat. Itu mungkin, tetapi suatu saat itu pasti terbongkar. Karena itu menurut saya sudah menjadi kodrat dari sebuah aturan Allah yang dilanggar dan diatasnamakan agama atau atasnamakan kepercayaan, itu pasti terbongkar dengan sendiri di mana-mana. Jadi menurut saya kalau ada yang terbongkar, bagaimana sikap kita? Ya tetap orang kritis itu bukan berarti tidak bisa mendapatkan barokah guru, tetapi orang kritis itu mampu menerjemahkan aturan-aturan syariat yang diberikan atau diajarkan oleh guru sesuai dengan aturan itu. Jadi menurut saya itu. Untuk terkait ada beberapa stigma Bapak yang saya dapat itu ketika terjadi hal tersebut, ada beberapa santri atau beberapa dari masyarakat yang itu tuh membenarkan dengan konsep ini adalah sebuah kepatuhan gitu Bapak, sehingga hal tersebut itu tidak terbongkar keluar Bapak. Jadi bagaimana tanggapan kita itu jika ada stigma yang masih menutupi hal tersebut dan membenarkan tindakan tersebut Bapak? Seperti yang saya sampaikan di awal, jadi sudah ada itu ketentuannya la ta'ata li maksiatil khaliq. Jadi tidak ada kata patuh itu kepada siapapun kalau itu melanggar aturan Allah, aturan syariat. Tidak ada. Jadi itu tegas sudah. Artinya kalau santri itu kan ditanamkan nilai-nilai. Yang pertama itu nilai-nilai tauhid, terus nilai-nilai fikih, nilai-nilai hukum agama. Itu yang menjadi aturan basic pembelajaran di pondok pesantren. Lalu ketika ada atas nama barokah, bawa barokah, tetapi melanggar ajaran-ajaran yang sudah dipelajari, itu tidak perlu diikuti. Menurut saya seperti itu. Kecuali jangan
jangan kita melihat seperti kisahnya Nabi Ibrahim disuruh membunuh anaknya, disuruh sembelih, tetapi itu perintahnya jelas, langsung itu dari Allah. Artinya kalau atau perintahnya dari Allah langsung itu kan sudah tidak ada yang diragukan Iya, tidak ada. kesalahannya. Tetapi kalau yang namanya manusia itu kan konstruksi sosialnya sama, cuma memang kontrol sosial terhadap kiai memang selama ini susah kita melakukan kontrol sosial, walaupun semuanya itu aturan yang ada di masyarakat itu selalu ada kontrol sosialnya. Cuma memang ya seperti itu, mungkin kontrol sosialnya kadang-kadang bersifat alami ya, tiba-tiba terbongkar gitu, kan begitu. Jadi Bapak, apa yang perlu kita lakukan ketika ada hal-hal seperti itu Bapak, dalam bentuk penghormatan kita terhadap pesantren gitu Bapak? Kan biasanya itu menjadi stigma buruk kepada masyarakat Bapak. Jadi bagaimana tanggapan kita atau perlakuan kita kepada hal tersebut gitu? Jadi kan menurut saya ketika peran kita terhadap masyarakat ya tinggal menjelaskan saja bahwa kejadian-kejadian seperti itu sebetulnya hikmahnya akan memberikan menjelaskan, menunjukkan kepada masyarakat mana pesantren yang benar-benar mendidik nilai-nilai agama, mana pesantren yang hanya dijadikan alat produksi. Menurut Karl Marx kan Karl Marx itu bilang bahwa pesantren itu kadang-kadang menjadi wilayah untuk memproduksi alat produksi. Santri itu kan alat produksi yang bisa menguatkan statusnya kiai, kan begitu. Makanya kadang-kadang masyarakat itu masih sering menilai bahwa tingkat status kiai di bidang status sosialnya baik secara wewenang keagamaannya itu selalu masih diukur dengan jumlah santri. Padahal di situ kalau ngajunya pada ulama itu ya tentu yang menjadikan indikator bahwa dia benar-benar ulama yang patut kita ikuti, patut kita patuhi, itu ya yang paling takut dan paling suka menjalankan perintahnya Allah, yang paling dekatlah dengan Allah. Makanya ada istilah kekasih Allah, waliullah, itu yang tidak terbatas pada jumlah santri. Jadi seperti itu. Jadi tinggal dijelaskan pada masyarakat bahwa kejadian seperti itu memang cara alami untuk menunjukkan ini loh kiai palsu, ini yang ulama beneran, kan begitu. Itu menurut saya. Untuk memunculkan kembali kepercayaan masyarakat itu kan sulit ya Bapak ya. Ada beberapa setelah yang saya tahu ya Bapak, dari beberapa kasus yang terjadi itu banyak keluarga atau banyak orang tua tuh yang memilih untuk tidak menempatkan anaknya di pesantren. Itu untuk menumbuhkan kembali rasa percayanya masyarakat atau orang tua gitu. Bapak kan juga sebagai orang tua ya Bapak, untuk menumbuhkan kembali rasa percaya itu seperti apa Bapak? Ya kalau untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat menurut saya masih banyak ya pesantren-pesantren yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu kan bergantung pada bagaimana manajemen pesantren itu lebih terbuka misalnya. Artinya ada koneksi yang kuat antara wali santri dengan pihak pesantren. Tinggal mengatur manajemennya. Memang kalau ruang-ruang tertutup di pondok pesantren putri itu tidak bisa dibuka semuanya keluar. Tapi kan santri itu juga punya orang tua perempuan. Mungkin akses ke sana dalam manajemen pesantren bisa lebih open gitu, lebih terbuka lah istilahnya gitu. Dan bisa menjelaskan tentang bagaimana tingkat kepatuhan santri itu kepada kiai harus dilaksanakan. Itu yang penting. Jadi itu. Karena memang sampai saat ini menurut saya ya, itu lembaga pendidikan yang masih lebih dipercaya untuk menjaga generasi muda itu masih pesantren. Banyak sekarang itu orang-orang justru tidak pernah nyantri, orang tuanya lulus SD langsung ditaruh di pesantren dengan alasan sudah tidak mampu mengimbangi dengan pergaulan di luar pesantren. Jadi memang seperti itu. Posisi kadang-kadang memang tantangan pesantren semakin besar. Jadi seperti itu.
Jadi ini gimana Bapak? Kalau menurut saya untuk itu apakah bisa menjadi semua pesantren yang memiliki hal-hal tersebut kan bisa menjadi pandangan gitu ya Bapak ya. Apakah bisa itu dari pesantren ini apakah bisa menjadi contoh buat pesantren lain gitu Bapak? Dan apakah di dalamnya itu masih ada oknum-oknum yang seperti itu Bapak? Ya menurut saya kan seperti itu. Jadi kejadian-kejadian seperti itu tidak bisa digenerasi kepada semua pesantren. Karena memang ya itu kadang-kadang memang ada manusia yang mengkultuskan dirinya sebagai kiai hanya untuk menjadikan santri itu sebagai alat produksi. Ya bisa alat produksi kekuasaan, alat produksi status, bahkan yang paling parah untuk menjalankan atau menyalurkan hasrat seksualnya kan begitu. Tetapi kita bisa melihat pesantren-pesantren yang ada itu masih banyak yang bisa menjaga citra pesantren dengan baik. Jadi gitu. Jadi menurut Bapak itu untuk tindakan seperti ini sebagai orang tua Bapak ya, apakah pesantren itu adalah tempat yang sangat aman gitu Bapak setelah beberapa kejadian belakangan ini tentang pencabulan dan kekerasan seksual itu, apakah Bapak itu masih memiliki pandangan yang sangat bisa dipercayai buat pesantren itu sebagai orang tua gitu Bapak? Dan apakah kiai itu masih bisa sangat bisa dipercaya gitu Bapak? Ya kan menurut saya, kalau saya pribadi ya, karena saya juga alumni pesantren, saya masih percaya dengan pesantren tempat saya nyantri gitu kan begitu, karena saya melihat figurnya seperti apa. Makanya menurut saya memang manajemen pesantren itu penting. Kadang-kadang memang ada pesantren putri tetapi yang mengelola tetap putra gitu. Iya. Itu kan memang yang namanya manusia ya, hasrat biologis manusia. Kadang kalau sisi setannya yang masuk ya maka perilakunya seperti itu. Karena memang itu sudah jelas, memang manusia itu diberikan baju, salah satunya ya kecintaan terhadap perempuan, terhadap harta benda, barang ternak, ya kayak hal-hal yang berkaitan dengan kesukaan manusia. Jadi seperti itu. Jadi saya sendiri tidak ada alasan masyarakat tidak percaya hanya dengan beberapa kasus yang ada di pesantren harus mengeneralisir semua pesantren yang lain. Karena terus terang model pendidikan di pesantren memang mungkin sudah ada yang modern, tetapi ciri khas dari pendidikan di pesantren itu masih melekat. Jadi seperti itu menurut saya. Saya lebih melihat ya bisa jadi itu kan cara-cara orang untuk menghancurkan nama baik pesantren kan seperti itu. Karena memang rata-rata kalau pesantren-pesantren tradisional misalnya itu kan ya biayanya murah gitu kan gitu. Yeah. Tetapi memang proses pendalaman ilmu agamanya sangat luar biasa. Setiap hari gitu, setiap hari, setiap malam seperti itu. Jadi kalau saya lebih melihat oknumnya, melihat ya jadi seperti itu. Kan ini juga Bapak, di dalam sebuah pesantren itu kan masih ada beberapa santri putri yang itu sudah memasuki usia remaja gitu Bapak, yang itu masih ada pengajar dari luar yang itu seperti laki-laki lawan jenis. Apakah itu bisa memicu hal ini terjadi lagi Bapak, tapi tanpa kiainya gitu, tanpa melibatkan kiainya, tapi seorang pengajarnya itu kan juga bisa menjadi pencemar nama baik bagi pesantren Bapak. Jadi tanggapan Bapak tentang pesantren putri yang masih diajari sama guru laki-laki itu bagaimana Bapak? Jadi selama interaksi sosialnya tidak intim menurut saya, sebatas ngajar tidak ada masalah. Tidak ada potensi seperti itu. Kan yang berpotensi seperti itu memang ada ruang-ruang yang tidak bisa diakses oleh semua orang, tetapi justru dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya ada pesantren putri yang diajari oleh kaum laki-laki sebatas itu interaksinya ya
selama mengajar atau memberikan pemahaman tentang agama, ya tidak ada masalah. Jadi memang kontrol sosial di dalam pesantren itu memang berhenti di tingkat para asatid. Jadi memang budayanya itu tidak bisa mengontrol di atasnya asatid atau pemilik pesantren, karena memang kayak ada jarak yang memang diciptakan seperti itu. Jadi kalau ini Bapak, misal dua pelaku tersebut ya Bapak, jika itu adalah seorang kiai atau dan seorang santri, jika satunya melakukan dalam keadaan terpaksa karena dipaksa Bapak, kan itu sebuah kesalahan nih Bapak. Jika yang dua ini adalah dua orang yang sama-sama mau gitu Bapak, apakah itu bisa menjadi toleran gitu bagi masyarakat, atau tetap menjadikan pesantren tersebut sebuah pesantren yang dijudge sangat buruk gitu Bapak, meskipun duanya ini sama-sama mau gitu? Kalau persoalan sama-sama mau itu aslinya kan di mana-mana banyak yang seperti itu. Iya. Kan begitu. Artinya tidak ada kaitannya sama pesantren menurut saya kalau urusan. Kan itu berbicara tentang moral kan. Iya. Jadi kalau seorang kiai apakah tidak boleh suka terhadap santri? Yang namanya manusia ya boleh, kan begitu. Cuma persoalannya pantas atau tidak, nah itu yang menjadi penilaian dari masyarakat. Selama ini menurut saya kalau dijalankan dengan sesuai syariat kan tidak ada masalah. Yang penting tidak kayak tidak dipelintir lah. Masa ada kiai makan santrinya, kan bukan seperti itu. Kan kalau urusan suka sama suka ya. Dan masih banyak di luar sana kalau misalnya berbicara tentang itu, kan begitu. Yang penting sesuai syariat seperti apa, dan orang tuanya juga setuju misalnya, kan begitu. Artinya janganlah kejadian-kejadian seperti itu terus dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat membenci pesantren. Mau tidak mau pesantren itu banyaklah jasanya terhadap bangsa ini dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, terutama di bidang basic keilmuan tentang agama. Kalaupun ada terjadi seperti itu, ya itu kita koreksi bersama. Kan pasti masyarakat pasti bisa memberikan kepastian atau solusi lah, celah-celahnya yang bisa terjadi seperti ini agar tidak terjadi lagi itu. Terus gimana? Kan begitu. Kan itu menjadi hak juga dari wali santri kan seperti itu, untuk memberikan masukan agar pesantren itu lebih terjaga dari kejadian-kejadian seperti itu. Itu menurut saya. Jadi bisa aja untuk berlebih hati-hati ya Bapak. Ya. Lebih ke mungkin menjaga diri sendiri juga ya Bapak ya. Jadi pesan Bapak kepada masyarakat luas itu tentang stigma pesantren agar tidak mengredalisasi gitu Bapak, bahwa semua pesantren dan semua santri itu memiliki cara pandang yang sama terhadap kasus-kasus seperti ini tuh bagaimana Bapak? Yang pertama, kalau itu kasusnya mengarah ke pidana, hukum positif ya ditindak sesuai dengan hukum positif. Karena memang kalau dari sudut hukum agama kita tidak bisa memberikan wewenang, kita tidak berhak untuk memberikan sanksi dari sudut pandang agama, karena agama itu urusannya sama Tuhan gitu kan, sama Allah. Jadi itu yang pertama, tegakkan hukum semaksimal mungkin gitu. Ketika penegakan hukum positif itu kan memposisikan kiai itu sebagai manusia, sama kan begitu, sebagai warga negara kan sama. Status kiai itu kan hanya di dalam masyarakat, di pesantren seperti itu. Terus yang kedua, memang manajemen pesantren khususnya yang berkaitan dengan pesantren putri itu sebaiknya memang lebih terbuka lah dan transparan terhadap wali santri yang perempuan. Artinya misalnya para ibu-ibu dari wali santri itu kan selama ini kan yang lebih sering aktif itu kan orang tua laki-lakinya, sehingga cara pandangnya mungkin lebih patriarki dalam melihat kasus-kasus seperti itu. Jadi itu menurut saya, Mbak.
Untuk mengubah stigma masyarakat itu kan masih sangat rumit ya Bapak ya, melihat beberapa kasus yang sudah terjadi. Itu untuk kita menyadarkan kembali masyarakat tentang hal-hal seperti apa lagi orang-orang awam ya Bapak, yang menurut saya itu tentang dunia politik atau pidana, hukum itu masih sangat minim sekali. Jadi tanggapan Bapak untuk orang-orang yang masih awam tentang hal-hal seperti ini itu bagaimana Bapak? Kan biasanya itu mungkin ini adalah sebuah kembali ke depan ya Bapak, sebuah barokah atau apa itu untuk meminimalisirkan kepatuhan kepada seorang kiai gitu. Kalau mungkin orang-orang yang memiliki pandangan yang jelas, orang-orang yang memiliki pendidikan yang mungkin lebih paham itu kan ditindaki secara pidana. Untuk orang-orang awam itu bagaimana Bapak? Ya kalau berbicara dengan orang awam kan mereka selalu berbicara bukti menurut saya. Jadi para alumni pesantren itu bisa menunjukkan bahwa ini hasil kalian ketika kalian dididik di pesantren, kan itu yang pertama. Yang kedua, ya masyarakat awam kan harus juga tahu kiai-kiai itu yang biasa memanfaatkan barokah untuk kepentingan hawa nafsunya, itu harus ditanamkan nilai-nilai seperti itu disampaikan sejak di keluarga bahwa barokah itu harus nyambung misalnya, kan harus punya basic mereka sehingga mereka tidak mudah terpedaya kayak gitu. Jadi itu yang paling penting. Terus ya karena memang sekarang era medsos, kepentingan orang itu kan menjadi kabur ketika sudah medsos yang main, media sosial atau digital. Ya insan-insan pesantren itu juga menampakkan dirinya bagaimana citra-citra pesantren itu masih banyak yang terjaga, juga harus mau main-main di medsos kan gitu, main di digital. Setidaknya untuk mengcounter bagaimana upaya untuk mendegradasi moral-moral yang ada di pesantren kan seperti itu. Jadi ya kayak teman-teman alumni pesantren ya harus ikut memberikan citra baik sesuai dengan kondisi nyata yang ada di pesantren mereka melalui ya medsos, melalui dunia digital. Jadi itu saya kira. Jadi meskipun dari beberapa tahun silam mungkin pesantren itu contohnya adalah pesantren yang terbaik gitu Bapak. Dan ketika terjadi suatu kasus seperti itu, apakah kita bisa tetap beranggapan pesantren itu adalah baik Bapak? Atau mengikuti arus yang sudah terjadi, kasus-kasus yang sudah terjadi? Ya selama ini pesantren itu menurut saya ya baiklah. Yang tidak baik kan oknumnya. Kan begitu kan. Jadi model pengelolaannya itu semua jalan menurut saya. Bagaimana cara mendisiplinkan santri kan. Itu kan yang terjadi oknum menurut saya. Jadi tidak bisa seperti yang saya sampaikan, oknum itu terus menghapus beberapa jasa-jasa para kiai atau pesantren dalam mendidik masyarakat dalam hal ilmu agama kan seperti itu menurut saya. Tidak bisa digeneralisir seperti itu. Ya walaupun kita tetap masyarakat harus waspada juga, ikut mengevaluasi, kan seperti itu, namanya juga manusia, kan gitu. Jadi tanggapan Anda terhadap oknum-oknum yang sudah menjadi penyebab ini seperti apa Bapak? Yang sudah terlibat gitu Bapak? Ya menurut saya dikembalikan karena negara kita negara hukum, ya sudah. Itu sanksinya secara hukum positif. Kalau sanksi sosialnya masyarakat sendiri yang memberikan sanksi. Misalnya bagaimana dia seolah-olah dicabut dari status kiainya ketika awalnya orang segan menjadi tidak segan, itu kan sanksi sosial itu Pak. Itu melekat itu. Kalau hukum positif ya aparat penegak hukum yang akan memberikan sanksi sesuai dengan pasal yang diterapkan. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak punya pesan yang mau disampaikan kepada para santri yang sekarang lagi ada di pesantren dan kepada masyarakat luas untuk tetap memiliki pandangan yang baik ke pesantren Bapak? Baik, jadi
untuk para santri, kalian juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mencitrakan pesantren itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya jadi santri jangan menjalankan nilai-nilai santrinya hanya di pondok pesantren. Di luar pondok pesantren kita harus tetap menjalankan nilai-nilai kesantrian kita agar tetap menjaga citra pesantren, bahwa pesantren itu tidak semuanya menjadi hal-hal yang sifatnya negatif seperti yang dituduhkan oleh masyarakat, misalnya mengeneralisir pesantren sebagai hal-hal yang bermasalah misalnya. Jadi seperti itu pesan saya. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya Bapak ya. Sudah berbincang-bincang atau berdiskusi santai lah mengenai beberapa hal-hal yang sudah terjadi di belakangan ini. Apalagi itu sangat memprihatinkan bagi saya juga, termasuk seorang wanita ya Bapak. Itu jadi korban itu adalah yang wanita gitu. Jadi kesimpulan untuk acara podcast pada pagi hari ini adalah bagaimana kita tuh tetap menjaga kesterilan diri dan juga kesterilan pesantren ya Bapak ya, dari oknum-oknum yang bisa menjadikan nama pesantren itu buruk ya Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Usatun Hasanah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Farid yang sudah berkenan hadir dan menemani kita berdiskusi pada pagi hari ini untuk berbagi pandangan dan wawasannya mengenai pesantren, yang juga termasuk alumni pesantren ya Bapak ya. Ya. Dan saya juga termasuk alumni pesantren, jadi mungkin sharingnya tuh lebih dapet gitu Bapak ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga kita juga tetap dalam lindungannya ya Bapak, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada masyarakat luas yang masih memondokkan anaknya di pesantren, semoga tetap memiliki berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam ya Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di podcast dan topik-topik menarik selanjutnya. Oke.